Halo Juragan. Video kali ini, kita akan membahas 3 jenis penyakit yang sering disalahartikan, atau salah teridentifikasi oleh petani semua. Karena ketika dalam infeksi yang parah, sekilas rupanya nampak sama. Terlihat seperti busuk, padahal beda penyebabnya. Apa saja ya, jenis penyakitnya? Masalah utama yang masih sulit terpecahkan oleh para petani cabai adalah penyakit layu. Penyakit layu ini datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman mati, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para petani. Penyakit layu fusarium pada tanaman cabai disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Penyakit layu fusarium ditakuti oleh petani cabai karena dapat menghabisi seluruh tanaman dan menyebabkan gagal panen. Layu fusarium bisa menyerang kapan saja, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Serangan berat biasanya terjadi pada musim hujan dengan kelembaban yang tinggi, karena pada kondisi tersebut, cendawan Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan mudah menyebar. Penyebaran cendawan Fusarium oxysporum dibantu oleh air, peralatan pertanian, dan manusia. Gejala penyakit ini ditandai dengan daun yang terserang mengalami kelayuan. Mulai dari bagian bawah, menguning, dan menjalar ke atas sampai ranting muda. Apabila infeksi berkembang, tanaman menjadi layu dalam waktu 2 atau 3 hari. Warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Beberapa petani menyalahartikan serangan yang seperti ini sebagai busuk batang. Infeksi ini sebenarnya merupakan layu fusarium bila tempat terjadinya luka tertutup hifa berwarna putih, seperti kapas. Jika serangan terjadi pada saat pertumbuhan maksimum, tanaman masih dapat menghasilkan buah. Namun, jika serangan sudah mencapai batang, buah menjadi kecil dan akan gugur. Penyebaran penyakit ini melalui spora yang diterbangkan angin dan air. Tanaman inang lainnya adalah kacang panjang, kubis, mentimun, dan kentang. Penyakit ini jarang terjadi pada tanah yang kering atau sistem perairan yang cukup baik. Layu bakteri disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Bakteri ini dapat menyebar dan menginfeksi tanaman cabai melalui tanaman lain yang terserang penyakit, residu tanaman, benih, bibit serta alat pertanian. Bakteri R. solanacearum dapat menginfeksi sistem perakaran cabai dan dapat masuk ke dalam jaringan pembuluh pada batang bagian bawah akar, sehingga mengakibatkan akar dan batang berubah menjadi kecoklatan. Berbeda dengan layu fusarium yang serangan awalnya mulai dari bawah, gejala awal penyakit ini ditandai dengan layu pada pucuk daun. Kemudian menjalar ke bagian bawah daun, sampai seluruh daun menjadi layu, dan akhirnya tanaman mati. Apabila batang dan akar yang terserang dipotong melintang, dan dicelupkan ke dalam air jernih, maka akan tampak mengeluarkan cairan keruh yang merupakan koloni bakteri ini. Begitu juga pada buah yang terinfeksi penyakit ini. Ruang bagian dalam daging buah, penuh cairan lendir dan berwarna merah kecoklatan yang mengandung banyak bakteri. Serangan pada buah, menyebabkan warna buah cabai menjadi kekuningan dan busuk. Infeksi terjadi melalui lentisel dan akan cepat berkembang jika terjadi luka mekanis. Misalnya karena gigitan hama atau faktor lainnya. Penyakit layu bakteri ini berkembang sangat cepat pada musim hujan. Penyakit busuk yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora capsici merupakan salah satu penyakit menakutkan bagi petani cabai. Serangan busuk Phytophthora tidak kenal waktu.
Baik tanaman kecil, hingga tanaman berbuah pun bisa terserang. Tanaman kecil yang terserang bisa busuk dan mati muda. Sedangkan tanaman dewasa akan mengalami layu, busuk dan mati. Cendawan Phytophthora capsici dapat menyerang bagian akar, pangkal batang, batang utama, cabang ranting, maupun pucuk tanaman. Gejala awal serangan ini akan terlihat bercak coklat pada batang. Awalnya terlihat kecil, namun kemudian membesar. Pada bercak lama-kelamaan akan muncul bulu-bulu halus hitam putih. Kemudian bercak menyebar ke akar hingga pucuk tanaman. Sehingga menyebabkan tanaman layu, karena akar busuk dan mematikan titik tumbuh tanaman. Daun yang layu, membusuk, kemudian rontok, menyebar dari daun bawah dan menjalar hingga atas melalui batang yang membusuk. Pada buah cabai yang terserang, terlihat spot coklat busuk dan menyebabkan bunga dan buah rontok. Pemicu perkembangan penyakit ini adalah intensitas hujan yang tinggi, drainase jelek, pupuk N, urea, terlalu tinggi, pupuk kandang tidak matang, banyak nematoda atau cacing gilik. Sebelumnya lahan ditanam cabai atau ketimun, dan adanya tanaman inang seperti terong, tomat, melon, atau gambas, sehingga jamur lebih leluasa dalam lahan juragan. Bagaimana juragan? Sudah tahu ya perbedaannya? Bisa kita lihat dari gejala awal. Jika tanaman layu, disertai dengan menguning, maka itu layu fusarium. Jika layunya mulai dari pucuk daun, atau tunas, maka serangan itu adalah layu bakteri. Sedangkan jika langsung ada bercak coklat pada batang, bisa dipastikan, itu adalah busuk batang. Dengan mengetahui setiap perbedaan ini, juragan bisa menggunakan fungisida yang sesuai, sehingga penyakit dapat dikendalikan sesuai sasaran. Jadi, uang juragan tidak sia-sia untuk membeli fungisida yang cocok. Untuk mencegahnya, jika ingin lebih baik, pakailah jamur Trichoderma sebagai agen hayati. Misalnya seperti Trichozet atau Natural Glio. Dalam kemasannya, 2 agen hayati yang terkandung dalam 2 produk tersebut bisa mengendalikan 3 jenis penyakit tadi. Harganya, untuk Trichozet sekitar 35 ribuan, untuk kemasan 500 gram. Sedangkan Natural Glio, harganya sekitar 45 ribuan. Untuk pencegahan, dengan contoh 2 produk tadi bisa lebih hemat. Karena harganya terbilang terjangkau. Kali ini, cukup itu saja juragan. Jika merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, agar terus mendapat update dari Toko Deres. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.